Ketika Hikikomori diterbitkan tahun 1998, buku ini menjadi sangat terkenal dan terlaris di Jepang. Penulisnya Profesor Saito Tamaki, seorang psikiater. Nah, saat ini dia itu terkenal sebagai salah satu pakar di Jepang yang paling populer dan terkemuka dalam masalah psikologis kaum muda. Nah, pertanyaannya apa sih itu Hikikomori? Siapa penciptanya dan apakah Hikikomori ini hanya ada di Jepang? Selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist Teori Paradoks bersama gua Gary. Dan terima kasih atensinya teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Saito Tamaki awalnya dikejutkan oleh masalah yang berulang-ulang kali terjadi dengan datangnya sejumlah orang tua dan kerabat untuk berkonsultasi dengannya tentang anak-anak mereka yang menyembunyikan diri, menarik diri dari sekolah, menarik diri dari pekerjaan, dan menolak untuk pergi keluar rumah. Mari kita ikuti selengkapnya, tapi masuk dulu ke intro. Subscribe. Oke teman-teman semua, Hikikomori artinya menarik diri. Umumnya yang melakukan ini adalah anak-anak, para remaja, dan orang dewasa yang mengasingkan diri, mengurung diri, dan menyembunyikan diri. Menarik diri dari sekolah dan pekerjaan, tidak mau lagi melakukan aktivitas. Mereka hanya tinggal di lantai atas, biasanya di apartemen gitu ya. Dan tidak pernah mau keluar rumah lagi. Makan dan segalanya disuplai dari bawah oleh orang tuanya. Nah, berapa lama sih mereka tinggal di atas itu? Nah, mereka ini tergantung kepada diri mereka masing-masing, teman-teman semua. Ada yang hitungannya bulanan, ada yang hitungannya tahunan, dan bahkan ada yang bertahan selama 14 tahun di lantai atas apartemen. Padahal yang mereka lakukan hanyalah bermain game, ngegame lah gitu ya. Sambil nonton TV, biasanya nonton anime gitu ya. Ini tolong teman-teman semua yang nonton ini yang ada Omeno Bening gitu ya. Kalau lihat ini para wibu biasanya ini Hikikomori nih biasanya. Nah, kaum Hikikomori dapat menjadi beban ekonomi bagi keluarganya, mengingat mereka tidak produktif melakukan suatu pekerjaan atau berkontribusi pada ekonomi keluarga. Kaum Hikikomori sebelumnya tidak mengenal apa istilah atau sebutan bagi orang-orang yang mengundurkan diri seperti mereka. Jadi mereka ini nggak tahu awalnya sebutannya apa buat orang yang kayak gini ini gitu. Sampai akhirnya istilah Hikikomori diperkenalkan oleh Profesor Saito Tamaki, sehingga istilah ini menjadi populer di Jepang. Oke. Nah, mereka yang menjalani Hikikomori tampaknya normal-normal saja, tidak menunjukkan adanya gangguan mental. Jika seandainya mereka kemudian menderita depresi, nah itu adalah sebagai akibat dari isolasi yang berkepanjangan dan kurangnya aktivitas secara fisik. Ya, kebayang lah sekarang di lantai atas apartemen ngegame anime, olahraga kagak. Ya stres ya, jenuh iya mungkinnya, tapi 14 tahun gak keluar rumah itu keren banget bro. Oke, jadi apa yang menyebabkan mereka melakukan Hikikomori? Kita analisa nih. Salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar adalah sistem pendidikan yang kontemporer, terutama penerapan tentang kebijakan yang menetapkan siswa dalam persaingan yang ketat satu sama lain. Stres di sekolah kayaknya mah ya. Orang-orang Jepang tuh nggak bisa gitu stres-stres gitu tuh, makanya mereka pada betah di Indonesia gitu. Nah ini, jadi tentu saja itu semua tanpa menghilangkan faktor hubungan orang tua dengan anak dalam budaya Jepang. Jadi tetap hubungan orang tua dan anak ini tetap budaya Jepang ini kuat sekali. Nah, beda dengan di barat teman-teman. Ketika seorang anak di barat beranjak dewasa, dia seringkali dipaksa untuk berpisah dari orang tuanya dan pergi
untuk hidup sebagai individu yang mandiri. Bahkan ya kalau anak kecil aja gitu ya, di barat mah umur berapa tahun gitu, 5 tahun atau 6 tahun tuh udah disiapin kamar sendiri ya. Finansialnya udah beda lah dari kita gitu ya. Jadi mereka memang udah dibiasakan dari kecil itu tidur sendiri, gak sama orang tua. Sekarang biasanya umur 5 tahun anak kita ini masih sama orang tua tidurnya mungkin ya. Tapi mereka mungkin udah tidur sendiri di sana tuh, jadi budayanya beda banget. Sebaliknya teman-teman semua, nah balik lagi ke topik teman-teman semua. Sebaliknya, berbeda dengan gambaran orang Jepang yang memiliki pandangan berbeda tentang membangun diri sendiri, yaitu dengan membentuk seorang anak yang soleh. Jadi ketika anak-anak ini akan tinggal di rumah orang tua mereka dan merawat mereka, yaitu tadi Eastern, Western ya, bedalah budaya ya. Nah, penarikan diri secara sosial ini bukanlah merupakan budaya atau hanya terjadi di Jepang gitu ya, tetapi merupakan fenomena universal. Bisa terjadi dimanapun karena merupakan proses dari dalam jiwa manusia. Nah, apakah ada di sekitar kita yang melakukan hikikomori? Jarang berpergian keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain, mager di rumah, mending rebahan. Karena rebahan adalah jalan ninjaku. Aduh, nah bahkan ya jarang keluar rumah dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga ketika sesekali keluar rumah, kita akan menjadi celingukan atau canggung gitu. Karena ada beberapa hal yang telah berubah dan kita tidak tahu. Oke, jadi penjelasan tentang hikikomori tadi udah. Sekarang gue mau cerita pengalaman gue. Ternyata gue sendiri tanpa menyadari gue melakukan hikikomori. Selama kurang lebih 4 tahun gue gak pernah keluar rumah. Jarang banget keluar rumah untuk nongkrong, untuk ke mall, untuk ketemu teman-teman, bersosialisasi. Gue menutup diri gitu ya, dan ternyata gue baru tahu, oh gue ini selama ini hikikomori. Dan gue baru-baru ini buat YouTube ini untuk podcast dan main dating online yang tujuannya untuk mencari narasumber awalnya gitu, dan gak ketemu-temu tuh dari 2020 mungkin ya, masih main dating online tapi tidak pernah ketemu. Tapi kalau sebelum 2020 gue sempat punya pacar juga dari dating online. Tapi setelah 2020 gue menutup diri. Tapi kemarin gue ketemu, dan satu-satunya cewek yang gue temuin adalah ada satu cewek yang gue temuin. Kita ketemu, kita nongkrong, ceritanya di kafe. Masih normal, suasana Bandung gak banyak berubah. Karena gue di Bandung gak banyak berubah, nongkrong di kafe seperti biasa. Begitu pesan kopi, begitu mau bayar, kafe ini tidak menerima uang cash. Kaget gue bro. Akhirnya yang bayar cewek ini gitu. Karena gue gak punya QRIS, gak punya e-money atau apapun itu, gue gak pakai gitu. Gue pikir oke lah, cuma satu kafe gitu ya. Di kafe yang kedua gue nongkrong lagi karena mungkin gue nyaman dan nyambung sama cewek ini. Kafe kedua ternyata sama, nggak nerima uang cash pas bayar. Kaget gue kaget loh. Mungkin bagi teman-teman yang ngedenger biasa aja gitu ya, tapi gue kaget gitu, anjing kok nggak nerima duit cash gitu. Gue 4 tahun kemana aja bro gitu. Sampai dibayarin lagi sama dia pakai e-money mungkin. Lalu gue bayar cash ke si cewek ini. Ya mungkin gak masalah gitu ya bagi si ceweknya, tapi gue gak tahu. Nah, dan lucunya di situ kan kita ngopi gitu ya, minum, dikasih cup. Dan gue tahu nih kan, dulu gue sering banget nongkrong di kafe. Dulu belum ada cup-cup kayak gitu tuh, belum ada gitu. Nanti gue liatin fotonya, mungkin kayak gini gitu ya cupnya. Nah, gue nggak bisa bukanya bro. Gue
gak bisa bukanya, sampai bingung ini gimana bukanya gitu. Mungkin karena gue kepolosan gue gitu, gue nggak bisa buka nih, tolong dong dibukain gitu. Gue nggak minta tolong dong dibukain, tapi si cewek ini ngerti. Ini mungkin si cewek ini ngelihat gue ini orang udik amat gitu ya. Orang mana sih sampai buka ginian aja nggak bisa gitu. Akhirnya dibukain lah sama dia gitu, ceklek, tanpa gue minta. Aduh, pengalaman hikikomori. Ya, jadi itulah mungkin pengalaman gue ya. Jadi itulah sebelumnya hasil riset gue selama kurang lebih 2-3 hari ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau gak suka gak apa-apa, gak usah ditonton. Terima kasih banget atensinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.